Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina Wardani selaku dosen pengampu mata kuliah lapangan terbang. Perkenalkan, nama saya Diatri Alia Amelinda dengan NPM 236400068 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Studi Kasus Perencanaan Bandar Udara. Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau YIA. Yang pertama, latar belakang. Bandara Adi Sucipto dirancang untuk 1,2 hingga 1,6 juta penumpang per tahun. Namun realisasinya mencapai 7,8 juta orang pada tahun 2018. Jauh melampaui kapasitas rencana dan memicu berbagai persoalan operasional. Pemerintah membangun bandara baru di Kapanewon Temon, Kulon Progo sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017. Mulai beroperasi bertahap dan resmi melayani penerbangan secara penuh sejak 29 Maret 2020. Perbandingan kapasitas Bandara Adi Sucipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, yaitu kapasitas rencana Bandara Adi Sucipto yaitu 1,6 juta penumpang per tahun. Realisasinya 7,8 juta penumpang di tahun 2018. Dan kapasitas maksimal Bandara Internasional Yogyakarta yaitu 24 juta per tahun. Tujuan penulisan. Laporan ini dibuat dengan bertujuan yang pertama, menganalisis tata letak runway, taxiway, dan apron Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Yang kedua, mengidentifikasi sistem drainase kawasan pesisir. Ketiga, mengevaluasi perencanaan struktur perkerasan. Keempat, menganalisis kondisi dan kapasitas terminal. Kelima, mengidentifikasi dampak lingkungan pembangunan. Profil dan sejarah pembangunan. Pada tahun 2011, gagasan pemindahan bandara masuk Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia. Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017, proyek ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan konstruksi dimulai. Tahun 2019, penerbangan komersial pertama beroperasi secara terbatas. Maret 2020 beroperasi penuh dan menggantikan seluruh rute dari Bandara Adi Sucipto. Agustus 2020 diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bandar Udara Internasional Yogyakarta dibangun sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto yang berada di Sleman yang sudah tidak mampu menampung pertumbuhan penumpang. Berlokasi di Kapanewon Temon, Kulon Progo, sekitar 45 km dari pusat kota Yogyakarta. Selanjutnya, lokasi, data teknis, dan fasilitas existing Bandar Udara Internasional Yogyakarta yang memiliki luas lahan 587 hektar dan elevasi landasan pacu 7,8 mdpl dan memiliki luas hanggar 371.125 meter persegi yang mencakup 28 pesawat. Dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta memiliki jarak 45 km dari pusat kota Yogyakarta dan memiliki runway sepanjang 3.250 dan lebar 45 meter. Kalau sama dengan bahu pesawat yaitu 75 meter. Dan luas terminal yaitu 219.000 meter persegi yang mencakup 20 hingga 24 juta per tahun. Dengan jarak runway ke garis pantai yaitu kurang lebih 1 km dan memiliki 17 parkir stand apron dan memiliki kapasitas terminal kargo yaitu 640 ton. Konsep perencanaan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, yaitu peramalan permintaan, proyeksi jumlah penumpang dan pergerakan pesawat di masa depan. Kedua yaitu pesawat kritis, yaitu menentukan dimensi runway, apron, dan taxiway terencana. Ketiga, pemilihan lokasi,
Ya, ketersediaan lahan topografi, jarak dari pemukiman. Keempat, yaitu tata letak sisi udara dan darat, integrasi runway, taxiway, apron dengan terminal. Kelima, standar keselamatan. Kepatuhan terhadap standar keselamatan ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan FAA, yaitu Federal Aviation Administration. Dan yang terakhir, keenam, dampak lingkungan dan sosial. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan mitigasi dampak sosial pra-pembangunan. Tata letak sisi udara dari Bandar Udara Internasional Yogyakarta, yaitu runway atau landasan pacu, berfungsi untuk jalur utama proses lepas landas dan mendarat pesawat. Dengan dimensi 3.250 meter kali 45 meter, kalau dengan bahu landasan selebar 75 meter. Rencana pengembangan runway sendiri itu diproyeksikan dapat diperpanjang hingga 3.600 meter di masa depan. Selanjutnya ada taxiway atau landasan hubung, yang berfungsi jalur penghubung pergerakan pesawat antara runway, apron, dan hanggar, yang memiliki keunggulan di desain paralel dan exit taxiway meminimalkan ROT atau waktu pendudukan landasan. Dengan memiliki manfaatnya yaitu mempercepat pergerakan dan manuver pesawat secara aman. Yang ketiga yaitu apron, memiliki fungsi parkir, isi BBM, ground handling, dan persiapan penerbangan pesawat, yang memiliki kapasitas 17 parking stand yang terdiri dari 5 wide body dan 12 narrow body, serta 10 unit garba rata. Struktur ini didesain khusus menahan beban statis tinggi saat pesawat parkir. Sistem drainase Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Luasan perkerasan kedap air di area airside menutup resapan alami, sehingga sistem drainase andal menjadi kebutuhan vital keselamatan penerbangan. Perencanaan drainase Bandar Udara Internasional Yogyakarta terbilang sangat kritis dan kompleks, sehingga mengombinasikan drainase permukaan konvensional dengan tanggul laut atau seawall sebagai proteksi kawasan. Mengapa drainase Yogyakarta Internasional ini kritis? Karena berlokasi tepat di pantai selatan. Sistem ini dituntut bekerja ganda, tidak hanya membuang limpasan air hujan dari darat secara cepat, tetapi juga menahan resiko banjirop dan gelombang pasang dari laut. Perencanaan struktur perkerasan. Bandar Udara Internasional Yogyakarta menerapkan perkerasan lentur berbasis standar FAA untuk mendistribusikan beban pesawat secara bertahap dan adaptif terhadap kondisi tanah dasar. Pendekatan ini memastikan ketebalan tiap lapisan mampu menahan deformasi, retak, dan repetisi beban lalu lintas udara. Untuk menjamin kelayakannya, kekuatan struktur dievaluasi melalui prinsip PCN lebih besar dari ACN, di mana nilai kapasitas perkerasan atau PCN harus selalu melebihi tingkat pembebanan pesawat atau ACN, guna mencegah resiko kerusakan dini akibat kelebihan beban atau overload. Kapasitas fasilitas terminal penumpang Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Yang pertama, luas dan fungsi terminal. Memiliki luas 219.000 meter persegi sebagai pusat pelayanan alur penumpang, yaitu check-in, imigrasi, boarding, dan integrasi moda transportasi darat. Yang kedua, kapasitas desain dan fasilitas utama, yaitu kapasitas desain kapasitinya 20 juta penumpang per tahun dan ultimate kapasitinya 24 juta penumpang per tahun, yang memiliki fasilitas 96 counter check-in, 74 eskalator, 41 lift, 38 travelator, serta gedung parkir 4.900 motor dan 1.230 mobil. Yang ketiga, performa operasional dan proyeksi. Pertumbuhan penumpang naik 46,5% dari 2,94 juta di tahun 2022 menjadi 4,30 juta di tahun 2024.
2023, yaitu cadangan kapasitasnya utilasi terminal baru terpakai 21,5% sehingga sangat siap mengakomodasi lonjakan trafik tanpa kendala operasional. Dampak lingkungan Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Yang pertama, kebisingan dan getaran. Dipetakan sebagai kontur kebisingan untuk menentukan zonasi kawasan sekitar bandara. Digunakan sebagai acuan pembatasan pemukiman dan tata guna lahan di sekitar kawasan bandara. Yang kedua, emisi udara dan kualitas air. Berasal dari mesin pesawat, ground support equipment, dan potensi limbah cair permukaan. Membutuhkan pengelolaan limbah terpadu dan mencegah pencemaran limpasan air ke perairan sekitar. Yang ketiga, AMDAL ekosistem pesisir. Wajib mengkaji perubahan garis pantai, abrasi, ekosistem mangrove, serta mitigasi banjir, rob, dan tsunami. Menjadi landasan desain pelindung pantai dan konservasi mangrove kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Peran dalam sistem transportasi regional. Yang pertama, simpul multimoda. Kereta Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau YIA Express, bus Damri, dan Jalan Lintas Selatan atau JJLS. Yang kedua, konsep aerotropolis, yaitu bandara sebagai inti pertumbuhan ekonomi, kawasan logistik, komersial, dan permukiman baru. Yang ketiga, konektivitas regional. Gerbang utama transportasi udara yang melayani wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. Yang terakhir, kesimpulan dari laporan studi kasus perencanaan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, yaitu yang pertama, sisi udara. Dimensi runway 3.250 dikali 45 meter memenuhi ARC 4E/4F. Tata letak taxiway dan apron juga sudah sangat optimal untuk mendukung operasional pesawat badan besar atau wide body secara aman. Yang kedua, drainase pesisir. Sistem drainase yang mengombinasikan deck drain, manhole, serta struktur seawall sepanjang 6,7 km terbukti efektif memitigasi risiko banjir rob, genangan air hujan, dan erosi pantai. Yang ketiga, struktur perkerasan. Perencanaan perkerasan menggunakan flexible pavement berbasis standar FAA yang adaptif dan andal menahan pembebanan pesawat. Keempat, kapasitas terminal. Luas terminal penumpang mencapai 219.000 meter persegi dengan kapasitas 20 hingga 24 juta penumpang per tahun. Ini memberikan margin pengembangan yang sangat melimpah untuk jangka panjang. Yang kelima, lingkungan dan sosial. Diperlukan pemantauan berkesinambungan terkait tingkat kebisingan WEC PNL, kajian potensi erosi sekunder akibat seawall, serta program pemulihan mata pencarian warga lokal. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang saya rekomendasikan. Yang pertama, pengembangan fasilitas. Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk penambahan parking stand serta opsi perpanjangan runway menjadi 3.600 meter di masa depan. Yang kedua, mitigasi pantai. Dilakukan studi hidrooceanografi dan pemantauan garis pantai secara kontinu untuk mengantisipasi potensi erosi sekunder. Dan yang ketiga, akses multimoda. Mengoptimalkan kapasitas kereta Bandara Yogyakarta International Airport, serta mempercepat penyelesaian tol Solo, Yogyakarta, dan Yogyakarta International Airport. Dan yang keempat, lingkungan sosial, serta memaksimalkan pelatihan alih profesi bagi warga terdampak dan mempublikasikan dokumen RKL-RPL secara transparan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.